seorang ibu kaya raya di Menteng. Dia jalan-jalan ke rumah bordil. Tahu kan rumah bordil ya? Baru masuk, ibu cantik banget katanya. Dia lihat kok burung beo. Terus, wah kebetulan dia gemar burung beo. Dia bilang sama mami di rumah bordil, berapa sih harganya burung beo ini? 15 juta. Biasanya dia beli paling kurang 50 juta. Kok murah? Tapi ibu mulutnya jorok katanya. Jadi ibu pikir biar mulutnya jorok nanti saya latih, pasti dia pintar kan. Ini hukum pembuktian pikir. Udah dia beli burung beo itu, dia bawa ke rumahnya di Menteng. Begitu masuk dia lihat, bu, mami, dia panggil ibu, mami. Katanya rumah bordil baru katanya. Jadi mami ini, ibu ini masih sialan, dia bilang rumah gue dibilang rumah bordil katanya. Maklum lah burung beo kan. Habis itu nanti saya latih dia pelan-pelan katanya, pasti dia jadi baik. Jam 2 siang anaknya 2 perempuan pulang lari-lari kan. Burung beo lihat, bu, kok perek baru katanya. Sialan dia bilang, kok anak gua dibilang perek baru kan. Tapi dia sabar, nanti saya latih pasti jadi baik. Terus suaminya kan selalu pulang lat. Ditanya apa? Capek, ngekrok, lembur, katanya lembur kan. Satu waktu pulang suaminya jam 11 malam, burung beonya belum tidur kan. Dia lihat, kok John, kok ketemu lagi, dia bilang. John ketemu lagi. Wah, ini hukum pembuktian. Johnnya sudah gak bisa menyangkal. Ibunya, nah katanya pulang lat, tapi burung beo kenal sama kau katanya. Jadi sudah terbukti kan. Jadi burung beo bisa dipakai sebagai alat pembuktian. Jadi nggak usah susah di pengadilan. Pakai aja burung beo. Ini ilustrasinya. Jadi sebenarnya saya pegang kasusnya Nasaruddin. Mungkin sebentar lagi saya bikin bukunya mengenai itu. Itu data-data semua sih. Waktu saya di Bogota, pertanyaan sederhana kepada Duta Besar Michael Marufando, lu ambil flash disknya si Nasaruddin. Michael dengan tas, kasih aja tanda terima kan, itu logis sekali kan. Yuk ambil barang saya minta tanda terima kan, supaya kalau hilang kan ketahuan. Jadi si Michael bilang, nanti saya kembalikan. Jadi waktu saya datang, dia mau saya tidak ketemu sama Nasaruddin. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, tidak seperti pertanyaan, tapi lebih tepatnya menanggapi kepada Profesor Oce Kaligis. Sebelum saya mulai, saya mau mengutip pendapatnya Profesor Mokhtar Rusmaatmadja bahwa politik tanpa hukum itu adalah semena-mena, tapi hukum tanpa politik adalah nonsens atau omong kosong. Nah, saya harus setuju kepada Profesor bahwa di dalam praktek itu pun bahwa politik dengan hukum itu sulit untuk dipisahkan. Nama saya Mada, saya dari Fakultas Hukum Unpad. Saya mau bertanya kepada Profesor Oce Kaligis. Sebenarnya sih pertanyaan yang penasaran. Awal-awal kasus Nasaruddin ada nama Ibas disebut, tapi makin kesini nama itu makin nggak ada. Itu karena emang dia tidak bersalah atau karena ada unsur politik? Karena dia anak presiden. Terima kasih. Sebagai politisi yang terkenal bersih, saya ingin tanya bedanya money politik dan cost politik menurut Bapak apa? Sekian dan terima kasih. Saya money politik itu ketika Anda menjanjikan memberikan uang kepada orang atau memberikan bantuan dengan maksud dia memilih kamu. Makanya saya kalau dekat masa kampanye, orang saya minta sumbangan apapun saya tolak. Bisa sekarang seperti Bangka Belitung, saya juga nggak suka mendidik masyarakat. Dia mengira ketika masa kampanye, saya kan nomor handphone saya mereka ketahui semua. Jadi itu kelihatan sekali grafiknya. Ketika mau menghadapi pemilu kada, itu yang SMS ke kita itu bisa naik ratusan untuk minta sumbangan dari baju olahraga segala macam. Karena dia berpikir kita pasti kasih karena mau ikut pemilu kada. Nah yang model seperti itu saya tolak. Tapi sekarang ketika sudah selesai, dia minta saya cek betul-betul dia susah, saya kasih. Jadi ini sedikit beda di situ ongkos politik. Dan akibat sebagai DPR RI kami dikasih uang pulang untuk reses. Yang pertemuan itu ada 15 juta.
Jadi kita bisa saving uang untuk lakukan. Lalu ketika kita mencalonkan gubernur, bupati, partai-partai menjual partai, orang bilang itu money politik atau bukan? Nah, ini sedikit menarik. Kalau dia menghargai saya sekian miliar sebuah partai, saya tidak suka, saya tolak. Tapi kalau dia bilang kami butuh ongkos dengan proposal untuk pemenangan tiap kantor sekian puluh juta, saya hitung masuk akal, ya saya kasih. Nah itu sedikit perbedaan. Makanya bagi saya bukan persoalan Anda kampanye atau bagaimana, Anda merusak rakyat atau tidak. Ketika Anda mulai membodohi rakyat dengan uang, Anda melakukan pelanggaran money politik. Jadi ketika Anda melakukan ongkos, misalnya waktu saya kampanye, kenapa orang nggak suka sama saya? Saya bilang ini masjid atau gereja, atapnya dari partai warna ini, semen dari partai ini, terus Bapak kasih apa? Saya bilang saya tidak mau kasih, kalau gitu kami nggak mau pilih Bapak. Ya udah, nggak usah pilih gitu. Nah kalau Anda tanya, saya agak konyol, mudah-mudahan film dokumenter tentang saya bisa keluar. Ada satu perusahaan film, Santo Film, yang membuat film dokumenter Garuda di Dadaku sama Pasir Berbisik. Waktu pemilu 2009, dia minta saya menjadi orang yang diambil filmnya. Saya nggak tahu kapan mereka mau keluarkan karena perjanjiannya hanya diambil. Di situ bisa lihat jelas sekali bagaimana saya kampanye. Jadi setiap pagi dia pasangin saya satu mic, dia ikutin saya. Saya tidak perlu bayar dia juga nggak mau, dia juga nggak bayar saya. Dia ikutin saya kampanye kepada masyarakat seperti apa. Nah saya lebih cenderung mendidik masyarakat. Misalnya saya bawa stiker. Ketika saya datang, masyarakat mesti tanya, mana baju kaos Pak? Saya mesti katakan tidak ada, saya nggak sanggup kasih baju kaos. Terus mereka minta sumbangan komputer, sajadah atau alat musik, alat olahraga, saya bilang tidak ada. Kalau gitu mereka bilang baru kenalan saja sudah tidak mau kasih. Gimana kami mau pilih Anda? Saya akan menjawab dengan santai saja, kamu nggak usah pilih saya. Tapi Anda punya nomor handphone saya. Kalau saya ditentukan untuk jadi anggota DPR RI, maka Anda beruntung, walaupun tidak memilih saya, Anda punya handphone pribadi anggota DPR RI yang saya bawa. Kalau saya tidak terpilih pun, Anda juga beruntung, Anda punya telepon pribadi Ahok, yang mamanya, saudaranya juga sama nomornya. Kalau Anda nyasar di Belitung, sekedar 2-3 hari mau nginep di rumah, saya masih bisa tampung. Nah kita bisa jelaskan seperti itu pada mereka. Nah ini pola kampanye. Lalu saya dalam gambar kampanye saya pun, itu nama-nama satu partai dengan saya tulis lengkap. Sangat substansial karena menyangkut pluralisme dalam bingkai negara kesatuan. Di dalam teori dikatakan, kalau nggak salah di dalam undang-undang kehakiman, kasus perdata yang sudah inter van Geuste dieksekusi oleh panitra dan ketua DPR, di samping tugas budgeting dan legislasi, tentunya ada tugas controlling atau pengawasan. Sejauh mana DPR mengawasi lembaga kinerja negara, lembaga negara, khususnya menyangkut hal-hal yang sangat substansi esensial seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kasus Yasmin itu kami membuat rapat gabungan Komisi 2, 3, dan 8. Nah Bapak tahu apa yang terjadi di dalam? Itu tadi saya katakan, ternyata di dalam anggota DPR pun itu otak itu banyak yang primordial gitu. Itu persoalan kita. Jadi pada waktu kita menjadi anggota DPR, kita membuat sebuah pernyataan akan setia pada Pancasila, Undang-Undang 45, penegakan hukum segala macam. Tapi ternyata di dalam itu otaknya ngaco, termasuk Mendagri saya kira punya masalah. Marah, emosi. Maka saya solusi cuma satu Pak. Saya lagi bercita-cita mau jadi presiden Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Oce, selamat siang Pak Ahok, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Mario Robustanto, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara angkatan 2009. Oke. Hukum setiap kali berbicara tentang ini kita lihat di TV di berita, tiap kali ibu-ibu lihat berita pasti selalu geleng-geleng. Tiap kali bapak-bapak lihat berita pasti selalu senyum sambil ngebayangin enak korupsi, coba gue jadi anggota DPR. Oke. Masuk ke permasalahannya. Hukum politik saling berkaitan satu sama lain. Ada yang pernah bilang kalau selemah apapun hukum di suatu negara, asalkan dia punya pemimpin yang baik, negara itu akan baik. Nah, pertanyaannya di sini kepada Bang Oce dan Pak Ahok adalah seandainya Pak Ahok dan Bang Oce
mempunyai kesempatan untuk berada dalam posisi penuh pemegang kekuasaan di negara ini, katakanlah orang nomor 1 di Indonesia, katakanlah salah satu dari kalian berdua merupakan Presiden Republik Indonesia, apa yang akan kalian lakukan? Oke, sebelum dijawab, terima kasih buat PMFA yang telah mengadakan acara ini. Saya bisa ketemu langsung sama orang yang sangat saya kagumi, dan saya akan lebih beruntung lagi kalau bisa dapat langsung buku dari OCK Ligis. KPK semua sudah nggak setuju. Saya nggak tahu kenapa mereka takut sih. Tolong Anda jawabin. Terima kasih. Pak, saya harus mengaku kalah sama mahasiswa Bapak. Saya tadi udah nginjak bukunya Pak OCK Ligis, diambil duluan. Jadi dalam hal ini politisi kalah cepat. Mahasiswa yang selalu lebih hebat. Ya udah langsung duluan. Terbukti kan, Pak Harto bisa turun itu gara-gara BEM putuskan turun ke dudukin kantor DPR. Jadi siapa bilang politisi lebih jago daripada mahasiswa? Tapi mahasiswa harus kompak. Kalau nggak kompak ya kalah sama politisi gitu. Nah hari ini tentu saya kalah tuh. Ramai begitu saya juga takut. Saya udah kirim foto dulu nih. Bahaya ini. Nah jujur aja saya nggak beda dengan beliau. Walaupun orang bilang tidak masuk akal saya jadi presiden, saya mungkin dari kampung Laskar Pelangi jadi kerjanya untuk bermimpi. Nah saya tetap bermimpi menjadi presiden. Saya selalu katakan dalam seminar-seminar, kalau Ahok bisa jadi presiden, berarti 4 pilar kebangsaan dengan rumah Indonesia yang utuh itu selesai. Kalau ada elit politik yang menentang itu, berarti mereka itu kurang ajar, menghina dan mengkhianati cita-cita proklamasi. Nah kalau jadi presiden bagaimana? Kan saya tadi dijelaskan dari awal, undang-undang, produk undang-undang itu adalah pemerintah, dalam hal ini presiden dan DPR. Dan presiden dia bisa keluarkan perpu. Nah kalau presiden didukung oleh rakyat, dia sudah bisa melakukan revisi banyak sekali banyak undang-undang untuk disodorkan ke DPR. Dan DPR nggak bisa berkutik sebetulnya. Kalau kita ngomong, kalau presiden berani gitu ya. Waktu saya jadi bupati menghadapi seluruh DPRD yang mayoritas tidak mendukung saya, kalah juga mereka. Saya pasang badan aja, nggak usah dibahas undang-undangnya, nggak gajian itu semua. Takut mereka, mau ajak berantem. Terus saya ngomong, seenaknya. Kayaknya saya lebih pengen ke surga, karena nabi gua ngajarinnya agak lebih sesat. Gua bilang, dia kasih rumah, jaminan ke surga, dapat rumah, dapat makan. Gua lebih konyol, gua bilang. Jadi sebetulnya kalau jadi presiden banyak bisa dilakukan, apalagi dengan sistem presidensial. Itu prinsip tadi, kalau kepalanya lurus, maka bawahnya nggak boleh tidak lurus. Apa yang saya mau lakukan? Semua menteri, semua bupati, wali kota, gubernur, periksa hartanya. Gajinya saya kasih 150 juta, bupati nggak apa-apa, 1 tahun cuma 1,8 miliar, lebih murah daripada uang makan dia bisa 2-3 miliar. Tapi Anda diperiksa semua hartanya. Presiden kita berarti nggak pusing juga kan ditanya cikias dari mana, mabuk juga gitu loh. Itu persoalannya. Makanya terus terang saya tetap bercita-cita jadi presiden. Itu aja. Terima kasih.